Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anne Fatlia Silviana, kelas D3, kelas A D3 Teknologi Laboratorium Medis. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan berbagai pengaruh dari sejarah, budaya, dan interaksi antara suku bangsa di Nusantara. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang dahulu digunakan sebagai bahasa perhubungan oleh masyarakat di wilayah kepulauan Indonesia. Asal-usul bahasa Melayu. Sebagai akar, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak zaman dahulu sebagai lingua franca, bahasa pengantar di seluruh Nusantara. Bukti tertua, prestasi kedudukan bukti 683 Masehi ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Perkembangan bahasa Melayu klasik digunakan di masa kerajaan Islam abad ke-13 hingga 17, seperti kerajaan di Malaka yang kerajaan Johor Riau. Ciri khas penggunaan tulisan Arab Melayu, Jawi, kosakata Arab digunakan dalam perdagangan, agama, dan sastra. Contohnya hikayat Hang Tuah. Pengaruh penjajahan ada dua, ada dua. Yang pertama, penjajahan Portugis dan Belanda. Belanda lebih mendominasi perkenalkan pendidikan Barat. Bahasa Belanda digunakan secara terbatas, administrasi, sekolah elit. Bahasa Melayu tetap digunakan oleh rakyat dan dalam pendidikan dasar. Yang kedua, pendudukan Jepang 1142 sampai 1145. Bahasa Belanda dilarang. Bahasa Indonesia didorong penggunaan tetapi diawasi. Sumpah Pemuda 1128 titik balik. Pada 28 Oktober 1928 para pemuda menyatakan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia dari persatuan bangsa. Kemerdekaan Indonesia 1145. Bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa nasional dalam Undang-Undang 1145, Pasal 36. Mulai dikembangkan secara formal oleh negara, pendidikan, administrasi, dengan hukum. Pembinaan dan pengembangan bahasa untuk mengembangkan kosakata, tata bahasa, dan pembungkuan ejaan. Perubahan ejaan terbagi menjadi 4 loh. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1101. Yang kedua, ejaan Republik pada tahun 1147. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan EYB pada tahun 1172. Yang terakhir, PUEBI, pedoman yang artinya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sekarang terbaru. Oke, next. Era globalisasi dan digital. Banyak serapan dari bahasa asing, Inggris, Arab, dan Sanskerta, dan lain-lain. Muncul bahasa gaul loh, atau singkatan digital dan variasi bahasa dalam media sosial. Yang ketiga, tantangan menjaga kemurnian dari fungsi bahasa Indonesia dalam era modern. Ya, kita kesimpulan guys, secara bahasa Indonesia menunjukkan perjalanan panjang dan dinamis dari berbagai pengaruh budaya dan bahasa. Daerah yang akhirnya berbentuk
bahasa nasional yang kita gunakan saat ini, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan dan identitas bangsa loh. Dengan dengan terus dilestarikan dan dikembangkan, bahasa Indonesia akan tetap menjadi jembatan yang menghubungkan seluruh rakyat Indonesia, memperkuat rasa kebangsaan, dan mendukung kemajuan bangsa di masa depan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.